Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu masih di Jateng Bicara, dan kita juga ngomongin tentang PDN yang diretas. Sudah hadir yang akan menjawab hari ini nih Kang Mas dan Mbak Yu, seperti yang mungkin sempat dibaca di media cetak, media elektronik. Kemarin ini sempat ramai sekali yang namanya modus ransomware ya. Nah, dampaknya ini Kang Mas dan Mbak Yu kita ambil dari CNN.Indonesia. Itu ada sebanyak 282 data lembaga pemerintah di sekap hacker, dan tentunya ada 30 kementerian dan lembaga, 48 lembaga kota, dan total 239 lembaga daerah. Dan motif dari hacker tersendiri adalah meminta tebusan. Jadi masing-masing setiap instansi ada meminta tebusan, dan yang paling sering dibicarakan adalah sebanyak 131 miliar yang diminta tebusannya, dan pemerintah tidak mengabulkan itu. Nah, sudah hadir bersama saya Bapak Fajar Ismail dari bidang TIK Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, dan juga sudah hadir juga Bapak Subroto Budi Utomo selaku Sandimen Ahli Muda Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita mau tanya nih Pak, kira-kira seperti apa nih berita-berita yang beredar di masyarakat, karena hampir semuanya ini kan menghujat ya, maksudnya bukan komen yang positif, tetapi komennya itu lebih mengarah ke negatif nih. Sebelum kita masuk ke tema, kira-kira bagaimana nih menurut Pak Fajar dan juga Pak Broto sendiri? Monggo silakan Pak Fajar dulu. Silakan. Baik, terima kasih Kang Mas dan Mbak Yu sekalian. Mbak Dian, memang ini adalah kejadian yang bisa dikata suatu insiden nasional ya, karena endingnya adalah layanan masyarakat berhenti. Ya, itu sih yang paling penting sih sebenarnya. Sebelum kita bicara mengenai teknis, semua yang di belakangnya adalah dampaknya adalah ke masyarakat secara langsung, yaitu layanan masyarakat berhenti. Inilah yang tentu menjadikan heboh saat ini kan gitu. Sehingga sebenarnya apapun fungsi yang kita jalankan, yang di ujung itu adalah layanan pada masyarakat itu, supaya kita memberikan service excellent. Itu sih mungkin yang menjadikan kenapa ini menjadi sangat ramai, sangat booming ya. Nah, kalau dari Pak Broto nih, sudut pandang Pak Broto nih seperti apa nih Pak? Iya, memang musibah yang menimpa kita yang hari ini kan, mengenai PDN ini mungkin ya, kalau saya pribadi memahami kekecewaan, mungkin kan ada komen negatif dan lain sebagainya, itu mungkin bagian dari gambaran ungkapan kekecewaan. Nah, itu tadi ungkapan kekecewaan yang mana nih berarti kebanyakan dari siapa nih yang salah, siapa nih yang salah, betul. Salah siapa. Nah, itu yang saat ini kita sering dengar di ranah publik. Nah, mungkin alangkah lebih baik kalau sebelum kita berkomentar, kita harus berdiam diri sejenak, memikirkan apa sih yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita ungkapkan. Iya, betul sekali. Mungkin itu, Ibu. Oke, baik. Nah, untuk phishing sendiri nih, ini kan salah satu halnya yang terjadi adalah salah satunya adalah phishing. Nah, mungkin cara mengedukasi masyarakat yang mendengarkan kita, baik itu melalui tayangan YouTube, kemudian melalui siaran radio, kira-kira phishing itu cara kerjanya bagaimana sih, dan masyarakat agar bisa mengantisipasi phishing sendiri itu seperti apa? Karena kan hampir 100% ya, ini masyarakat ya 90% lah. Semua masyarakat itu pasti punya HP dan pasti bermedia sosial. Karena kan ini juga ranahnya berbahaya nih ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak? Iya. Jadi kalau kita ngomong masalah phishing, phishing ini adalah asal katanya dari fish dan fishing, kan? Fishing, mancing-mancing, bikin onar gitu kan. Mancing-mancing apa? Mancing-mancing kita supaya memberikan sesuatu. Kalau di sini yang diberikan apa? Yang diberikan itu adalah data pribadi, atau data-data krusial, data yang penting, bahkan akses. Nah, salah satu halnya kan mungkin kan akses ke sistem. Itu yang sering dilakukan dari phishing ini tadi. Nah, kalau bagi rekan-rekan mungkin yang sering dapat email gitu kan, email itu pastikan dulu
pengirimnya siapa, Oke. jelas atau enggak. Kemarin saya dapat email dari Pak Jokowi, Bu. Oh, serius? Wah, bener. Pak Jokowi. Isinya apa nih Pak kira-kira? Isinya selamat menggunakan, Anda mendapatkan sepeda. Penghargaan. Oh, oke. Gimana gak seneng, Bu? Benar. Pak Jokowi ngirim saya. Itu Tapi email ya Pak ya? Iya, Oke. tapi ternyata itu adalah salah satu bentuk dari edukasi phishing yang kita berikan kepada rekan-rekan di SKPD. Iya, betul. Nah, salah satu cara mengedukasinya adalah memberikan contoh phishing. Kemarin Pak Jokowi yang dalam tanda kutip Pak Jokowi seolah-olah. Iya. Nah, terus kita edukasikan apakah ini benar dari Pak Jokowi? Nah, ternyata masih ada juga yang ketika lihat itu Iya. Jokowi nih. Iya, gitu. betul. Nah, setelah kita edukasikan, cek dulu pengirimnya siapa. Ternyata Pak Jokowi KW. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari edukasi kita kepada rekan-rekan Iya. di SKPD, pengguna email. Iya, betul. Itu. Jadi pastikan dulu siapa pengirimnya. Benar. Jadi harus diteliti benar ya. Masa iya presiden mengirim gitu. Kadang kan sekarang ini yang gampangnya adalah bos kita sendiri atau mungkin teman kita sendiri yang mengirim seperti itu ya Pak ya. Betul kan. Phishing ini salah satu duet mautnya adalah ini dengan social engineering. Oke. Social engineering. Jadi ketika kita mancing-mancing, kita gunakan metode-metode untuk mengaduk-aduk perasaan kita. Social engineering ini merekayasa psikologis, mengaduk-aduk perasaan. Contohnya tadi, dapat email dari presiden. Betul. Terus dapat email pemberitahuan menang hadiah. Dapat email atau WA mengenai ada penambahan biaya atau sesuatu yang diberikan jangka waktu tenggat berpikir yang sangat singkat sehingga kita kadang nggak mikir. Betul. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya minta akses, minta uang atau minta data. Oke, Nah, jadi itu dia. yang dimainkan adalah emosionalnya ya Pak ya. Oke, nah ketika kita sudah kadang kan ada yang tidak tahu nih, bahkan kemarin ini juga yang mengatasnamakan Sekda Provinsi Jawa Tengah pun juga banyak seperti itu kan. Bahkan nggak cuma satu kali ya, beberapa kali. Nah, gimana sih langkah-langkah konkret nih yang mungkin stakeholder atau instansi atau lembaga-lembaga ini agar bisa tahu nih gimana sih langkah-langkah yang harus diambil apabila mendapatkan phishing atau serangan-serangan hacker seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya di kebanyakan ya phishing ini tentu masuknya melalui si admin kan gitu kan. Admin yang mempunyai wewenang terkait dengan suatu aplikasi kan, gitu. Tentu ini kalau dari sisi admin tadi sudah disampaikan Pak Broto bahwa itu perlu suatu edukasi kan, gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang itu si admin ini tidak ngeh kan, gitu kan, tidak ngeh karena itu sebenarnya kayak phishing ini terjadi juga banyak kalau di masyarakat umum ini WA hack, ya. WA-nya dihack kan gitu kan, dengan tadi dikirimi notifikasi untuk melakukan balasan kan. Sebenarnya kita balasan itu memberikan akses kan kayak gitu. Kemudian email kita yang dibaca, bahkan kalau kita lihat di dunia luar akun-akun YouTuber itu kan dihack, akun Instagram dihack kan ya. Sebenarnya sama dengan pola-pola yang sama gitu. Jadi tadi aksi nyatanya tentu kita terus mensosialisasi yang aman dan meningkatkan pemahaman SDM-nya pengelola tadi aplikasi. Itu yang paling penting ya Mas. Paling penting gitu, karena kalau kita bicara masuknya dari phishing kan kayak gitu kan. Betul. Kemudian di sisi lain seharusnya kita sebagai pengelola teknologi informasi di Jawa Tengah ini tentu harus selalu mengevaluasi tata kelola kita. Evaluasi itu harus kita tata kelola, kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan saat ini, kita improve kan itu kan. Terus apakah kita benar-benar comply dengan tata kelola yang sudah kita tetapkan atau kita siapkan dan evaluasi tadi. Itu sih sebenarnya yang lebih cenderung seperti ke sana. Sekaligus kita juga harus mengikuti pertumbuhan atau perkembangan teknologi yang ada di luar. Jadi tetap harus belajar upgrade skill juga ya. Skill up infrastruktur tentu, kemudian juga tata kelola yang baik dan juga SDM atau biasa disebut itu people, kemudian
proses dan teknologi PPT. Oke, Itu PPT sih ya. ya, PPT. Oke, jadi memang harus berkesinambungan ya, tidak Betul. bisa salah satunya aja yang menonjol gitu ya. Nah, kalau sebagai masyarakat biasa atau kita sebagai individual nih, tiba-tiba kita nggak sengaja nih karena saking emosional tadi kita yang dimainkan, terus kita sudah ngeklik nih, bapak-bapak nih sudah ngeklik, berarti kan kita handphone kita atau mungkin PC kita sudah terserang dong. Nah, itu biasanya langkah yang harus kita lakukan seperti apa? Apakah mengganti HP-nya atau menjual HP-nya atau dimatikan atau bagaimana nih? Nah, ini menarik ini Bu. Jadi apa namanya? Nah, memang phishing ini sering digunakan untuk apa namanya? Menularkan juga malware gitu kan, menularkan malware. Salah satu contohnya kemarin yang musim adalah undangan nikah. Iya, betul. Nah, Undangan nikah. Siapa yang nggak senang sih dikirimin undangan nikah? Iya. Asal jangan dikirim ke istrinya aja. Wah, itu jadi berantakan. Iya, kan. iya. Nah, Itu undangan lain kayaknya ya, betul ya. Gitu terus. nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah nggak sengaja membuka? Kita harus pastikan dulu. Kita Iya. harus pastikan dulu apakah aplikasi atau file tadi menginstal sesuatu atau tidak di dalam HP kita. Nah, ketika kita aplikasi tersebut menginstal sesuatu, pastikan kita uninstall. Nah, kita uninstall. Kemudian kita lakukan pengecekan data-data yang ada. Oke. Kita lakukan backup terhadap data-data yang ada. Nah, alangkah lebih baik jika kita punya antivirus. Mungkin di gadget kita. Kalau Iya. HP kadang-kadang kan orang, wah ngapain sih HP dikasih antivirus? Antivirus, betul. Nah, padahal itu juga bermanfaat. Nah, mungkin kalau di perangkat yang lain seperti komputer atau laptop, mungkin sudah jelas ada antivirusnya. Iya, kan? betul. Nah, bisa mencegah. Ketika kita mau install pun atau kita mau download pun ada warningnya. Nah, warning itu juga jangan disepelekan. Kan? Iya, Kadang iya. ada yang, wah ini antivirus kok ribet banget, teriak-teriak dari tadi, malah di-disable. Nah, jangan pernah seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ini filenya berbahaya, kita hapus file tersebut, kita uninstall aplikasi-aplikasinya. Nah, kita pastikan data-data kita kita remove dari perangkat kita. Nah, kalau kita masih belum yakin juga, kita bisa restore perangkat kita ke factory setting, Oke. ke kondisi awal seperti beli baru lagi, Oke. bukan beli lagi. Iya, jadi memang di setting awal dari nol ya. Itu Oke. dilakukan jika kita sudah melakukan hal tersebut dan kita masih tidak yakin apakah masih ada malware yang tersisa di situ. Oke. Nah, itu Jadi mungkin itu bisa membantu Ibu. iya, jadi ketika memang kita sudah terlanjur mengklik gitu kan, lebih baik di restart dan setting ulang seperti itu Nah, ya. tapi jangan lupa datanya dipindah dulu, di backup. oke, Kalau enggak datanya. nanti dadah. Oke, dadah, datanya di selesai. backup jangan lupa ya. Karena kan memang hampir semuanya di HP itu mungkin ada M-banking lebih dari satu gitu kan. Kemudian data-data penting yang lainnya pun juga ada. Jadi memang harus lebih hati-hati nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Itu tadi untuk mengatasi kalau kita sudah terlanjur nih mengeklik sesuatu yang berbahaya. Nah, sekarang kita mau tanya nih, kalau di instansi sendiri nih sejauh ini nih Pak, bagaimana sih di wilayah Provinsi Jawa Tengah? Apakah memang sudah semuanya nih atau dalam keadaan yang baik-baik saja atau seperti apa, dan apabila mungkin memang mereka terkena hacker, terus apa yang harus mereka lakukan gitu agar mereka tidak panik ya, karena kan kadang orang aduh ini gimana nih kena hacker atau segala macam gitu. Monggo silahkan. Pak Fajar dulu deh Ya. ini. Tentunya ya. Ketika itu terjadi tentu lapor dulu kita. lapor. Kita juga ada tim CISAT ya Mas. Roto, Oke. ya, Mas. Itu kita sudah ada tim CISAT, kita melapor, kemudian tim ini ya gabungan juga. Baik, artinya adalah dari kami yang ada di Dinas-Kominfo dan juga nanti ada tim-tim yang ada di SKPD. Oke. Nanti tentu setelah itu akan dilakukan forensik lah ya, semacam pemeriksaan gitu. Ini bagaimana dan dari mana. Itu Oke. ketika sudah terjadi gitu. Kemudian langkah berikutnya tentu jangan lupa tadi sebelumnya adalah harus ada tata kelola yang dijalankan, yaitu berupa backup tadi. Nah, backup tadi. Jadi tata kelola ini memastikan bahwa backupnya tersedia, Oke. dan yang kedua yang lebih penting adalah backup tersebut aman, sehingga ketika kita akan merecovery itu bisa cepat dan aman. Oke. Itu yang harus, dan ini prosesnya panjang. Oke. Jadi proses ini kalau di kita sebenarnya kita mulai dari ketika SKPD atau PD provinsi ini
mengajukan suatu aplikasi, maka sebenarnya harus lulus Rekomtek atau rekomendasi teknis yang ada di Dinas Kominfo. Itu yang seharusnya dijalani ketika sebelum tahu-tahu ini meledak di belakang. Betul, betul. Jadi makanya suatu aplikasi harus diajukan terlebih dahulu. Kita mulai proses Rekomtek baik di situ dari sisi kemanfaatan aplikasi tersebut, kemudian juga dari sisi keamanannya, kemudian dari sisi infrastrukturnya apakah berapa besar yang harus kita sediakan. Gitu. Sebelum nanti ketika itu nanti terjadi suatu kejadian, maka kita tidak pungkiri kadang mungkin bisa ada suatu kejadian, insiden, tapi bagaimana kita bisa recovery dengan secepatnya. Nah, itu yang menjadi masalah yang lebih penting. Gitu. Artinya ketika proses-proses di depan ini dijalankan, maka proses recovery akan bisa berjalan lebih cepat. Sama tadi dengan masyarakat umum, ketika tidak melakukan backup, apalagi backupnya juga nggak aman gitu. Nah, itu ya percuma saja. Iya, kadang kalau seperti itu kan kadang orang malas ya, aduh ngapain sih di backup gitu kan, buat apa gitu. Padahal ternyata kesini backup itu sangat penting sekali ya. Sebenarnya behavior kayak gini tuh harus kita ciptakan di masing-masing diri kita. Kalau kita dulu zaman masih kuliah lah ya. Iya. Pernah nggak sih kejadian flash disk kita? Iya betul. Flash disknya hilang, isinya hilang, datanya hilang, virus. Kena virus kan gitu kan. Itu bisa sampai nangis darah itu kalau nggak punya backup itu kan itu kan. Benar itu skripsi lagi. Skripsi itu. Iya, benar. Karena iya, jadi mungkin apa karena terlalu mudahnya teknologi seperti itu ya. Kadang kita kayak lengah gitu ya. Tidak di backup datanya. Kadang-kadang ini juga Bu, namanya perilaku kita yang suka menggunakan software tidak orisinil. Bukannya sayang iklan, belilah program-program, enggak. Iya. Jadi software yang tidak orisinil itu kan kadang software bajakan itu kan kadang itu dia mempunyai sertaan kalau istilahnya itu krek-krekan gitu. Itulah. Krek-krekannya itu menanamkan sesuatu ke sistem. Nah, kan kita nggak tahu tuh apa yang ditanam. Iya, ya betul. Contohnya nih, yang banyak orang pakai Windows bajakan. Wah, nyebut merek ini. Iya, nggak apa-apa. Kan ini tidak berbayar, Bapak. Jadi aman siap. ya. Jadi Office bajakan. Nah, kalau Windows bajakan atau Office bajakan bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu ketika kita ngetik sesuatu dokumen. Nah, karena kita pakai Office bajakan atau kita pakai Windows bajakan itu tadi, data yang kita ketik itu tadi ternyata diambil juga oleh orang. Betul. Karena kita nggak tahu nih dalam aplikasi bajakan yang kita tempelin crack itu tadi apa yang tertempel di situ juga. Nah, itu yang kadang perlu kita waspadai juga. Betul. Penggunaan aplikasi yang tidak resmi. Benar, padahal itu masyarakat Indonesia banyak yang seperti itu ya. Maksudnya, alah beli yang asli mahal. Ngapain sih, ini lebih mudah nih, sama aja kadang begitu. Nah, itu yang harus dirubah ya. Jiwa ekonomis ini loh. Nah, jadi ya sekarang kalau anak sekarang nyebutnya adalah mendang-mending, Pak. Mendang-mending. Ya, kau mendang-mending itu yang harus dirubah. Baik, kita akan istirahat dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nanti kita akan balik akan menjawab pertanyaan ya. Belum sudah ada 4 yang masuk ini Kang Mas dan Mbak Yu. Setelah ini buat yang mau tanya masih boleh ya di 0813 99659922. Namanya siapa, baru dari daerah mana, terus pertanyaannya. Kita istirahat dari Jateng Bicara. Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja nih Kang Mas dan Mbak Yu. Jateng Bicara masih bersama Bapak Broto selaku Sandiman Ahli Muda Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, dan juga Bapak Fajar Ismail selaku dari bidang TIK Provinsi Jawa Tengah nih Kang Mas dan Mbak Yu. Dan kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama nih ada dari Trisna yang ada di Kendal. Pengelola data sekelas Kominfo kok bisa kebobolan, Pak? Memang sekuat apa dan sepintar apa sih hacker sampai bisa menemukan celah untuk mencuri data-data yang dikelola Kominfo? Monggo silakan Mas Fajar atau Pak Broto nih yang mau jawab. Oke, baik. Kalau kita mencermati rapat-rapat yang sudah dirilis kemarin, terutama dengan rapat kerja Komisi 1 DPR RI, di situ kan disampaikan bahwa ini kan jenisnya ini paling baru. Artinya ketika ini paling baru nih, kalau ada penyakit paling baru, apakah obatnya sudah timbul atau belum? Kan kayak gitu. Ini artinya apakah obatnya ini anti ransomware-nya ini itu sudah ada atau belum? Artinya itu akan mempengaruhi, kan itu tentu
yang namanya orang berbuat atau cyber crime ini itu tentu akan dia berusaha untuk mengupdate terus kan, betul, gitu kan. betul, Makanya betul. di sisi kita pun juga harus sama kan gitu. Tapi kan kita belum tentu bisa menemukan obatnya itu sebelum penyakitnya ini kan muncul kan, Iya, gitu. betul. Walaupun langkah-langkah pencegahan harus ada kan kayak gitu kan. Atau paling tidak adalah ketika itu terjadi bagaimana recovery-nya dengan cepat. Kalau sebagaimana canggihnya, sebagaimana lebih detailnya nanti kita tunggu aja dari saat ini audit forensik ya yang sedang dilakukan di pusat kan kayak gitu sih. Baik, yang jelas sih sudah berupaya ya maksudnya, dan kita tinggal nunggu hasilnya saja karena memang ini adalah temuan atau jenis baru yang memang masih akan dicari solusinya. Mungkin Pak Broto akan menambahkan nih Pak. Iya, kami tidak mau menginterupsi proses yang sedang berlanjut. Memang saat ini kita tunggu saja untuk hasilnya seperti apa nanti dari masalah peretasan PDN ini tadi. Cuman yang saya mau informasikan adalah celah keamanan itu kan selalu ada. Jadi kita kan teknologi ini kan selalu berkembang. Nah, kadang saat ini mungkin pakai aplikasi X masih aman, tapi mungkin belum tentu besok aplikasi X itu aman, lusa belum tentu aman lagi lah. Kemungkinan celah keamanan itu bisa timbul kapan saja karena itu tadi perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi. Iya. Gitu. Mungkin itu Ibu saya yang ingin mencoba memberikan gambaran. Baik, semoga sudah mewakili ya jawabannya untuk Mbak Mas Trisna yang ada di Kendal. Berikutnya ada Nana yang ada di Pati. Data BPJS bocor, data imigrasi bocor, data Dukcapil bocor, bahkan semua data bocor. Ini bagaimana ceritanya Pak? Mungkin bisa dijelaskan kira-kira seperti apa, mumpung ada Kominfo ya. Kayaknya kok negara kita kayak dijajah lagi, bukan kemajuan tapi kemunduran. Monggo, Mas Fajar dulu nih. Oke, baik. Nah inilah perlu kerjasama kita semua di seluruh unsur bangsa ini ya, baik itu dari si pengelola sendiri, kemudian dari masyarakatnya, dan kemudian juga kita evaluasi ulang. Yuk kita nggak pungkiri kan gitu kan, kita nggak pungkiri ada kelemahan tadi kita sampaikan. Tapi bagaimana yuk kita bangkit bersama-sama kan itu kan dengan cepat recovery-nya itu. Tentu kemarin dari Kominfo sendiri kan juga menyampaikan bahwa backup data ini yang belum ada kan itu kan, disampaikan di negara lain backup data itu semakin banyak kan itu kan. Sedangkan di kita kemarin disampaikan 2%, sekitar 2%. Nah, artinya kemudian dari tata kelolanya juga akan di review kan kayak gitu. Yang tadinya backup data itu suatu yang sifatnya opsional akan menjadi suatu backup yang mandatori kan, seperti itu. Nah, kejadian-kejadian ini tentu ini kejadian yang yang namanya musibah. Kita tidak tahu kapan akan terjadi kan gitu. Nah, tapi bagaimana yuk kita bangkit bersama untuk supaya kita bisa recovery dengan lebih cepat dan lebih baik kan gitu. Gitu. Oke, baik Pak Broto, mungkin ada tambahan? Menambahkan sedikit Ibu. Iya, boleh. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Fajar. Jadi keamanan informasi, keamanan cyber ini sebetulnya bukan hanya tanggung jawab si A, si B, si C, tapi tanggung jawab kita bersama. Karena kan kalau dari sisi keamanan informasi, kalau dari sisi kami, itu kan kita tahu kan serangan cyber itu bisa menargetkan siapa saja, kapan saja, apa saja. Nah, contohnya ini penyerang ketika akan menargetkan sesuatu, dia akan mencoba menyerang melalui infrastruktur. Infrastrukturnya sudah bagus nih. Nah, infrastrukturnya sudah bagus, mereka akan mencoba menyerang melalui aplikasinya, aplikasi-aplikasi yang ada nih. Nah, ketika dari infrastruktur sudah bagus, aplikasi tidak ada celah, mereka akan menyerang melalui manusianya. Manusia ini bisa jadi pengelola, bisa jadi pengguna. Nah, itu tadi contohnya seperti yang kita bahas ini kan phishing. Phishing ini menargetkan orangnya. Jadi manusia ini adalah faktor terlemah dalam keamanan informasi. Nah, itu yang seringkali dieksploitasi. Jadi itu tadi yang menyebabkan kenapa kok kita butuh sinergi dalam menjaga ruang siber. Nah, sinergi itu tadi diharuskan ada sinergi
karena tidak hanya dari satu sisi saja serangan itu bisa terjadi, bisa dari infrastruktur, aplikasi maupun manusianya. Ya mungkin itu Ibu. Jadi dari segala ini ya, segala sisi aspek, ya, segala aspek sisi, juga betul. Ya. Baik, berikutnya ini ada dari namanya siapa? Oh, Dea. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Dea dari Semarang, mau bertanya. Saya melihat kasus-kasus seperti ini banyak sekali merugikan orang-orang kecil seperti kami yang sulit terjangkau, terutama orang-orang tua. Kira-kira ada nggak ya upaya pemerintah khususnya Kominfo Jateng untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman phishing? Dan langkah-langkah apa yang diambil untuk melindungi diri dari ancaman tersebut? Monggo, silahkan. Kalau dari kami, dari tempat kami di bidang persandian dan keamanan informasi, kita sering melakukan literasi digital, peningkatan awareness. Nah, salah satunya adalah kepada guru SMA dan SMK. Nah, di tempat kami kan di provinsi kita mengampu guru SMA dan guru SMK. Nah, dengan harapan kita berikan literasi ini supaya Bapak Ibu guru ini nanti menularkan ke anak didiknya. Betul. Para generasi muda ini nanti yang lebih aware. Jadi lebih aware. Contohnya nih si anak yang sekolah di yang SMA X gitu tadi sudah diberikan awareness literasi, dia bisa membantu nih anak ini, bisa membantu orang tuanya ketika mungkin ada phishing gitu kan. Oh, anaknya tahu karena sudah diajarkan di sekolahan. Betul. Dikasih tahu Pak Guru. Iya, jangan dibuka Bu, gitu ya. Jangan dibuka Bu, undangan. Itu salah satu dari wujud nyata dari kami, dari Dinas Kominfo dalam memberikan literasi. Berarti memang sudah ada upaya yang ke situ ya, bagaimana caranya agar menanggulangi atau tidak terjadi hal-hal phishing seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan kalau Pak Fajar nih, mungkin ada yang tambahan nih Pak? Kalau rumus saya pribadi, jangan kagetan. Kalau ada sesuatu yang baru, jangan langsung responsif gitu ya. Kita pengen reaktif, masuk responsif gitu. Jangan langsung reaktif gitu. Mungkin bisa kita konfirmasi dulu ke pihak-pihak terkait gitu kan. Terutama kalau ini kan sangat mengerikan kalau terkait dengan akun mobile banking kan kayak gitu. Ini kan tadi saya baca ini yang sangat berdampak pada masyarakat kan itu. Artinya ketika ada ada suatu notifikasi yang itu tidak biasanya ataupun biasa tapi kok isinya yang nggak biasa begitu, jangan segan untuk konfirmasi kepada pihak yang terkait, misalkan perbankannya atau juga ketika itu akun email kan mungkin kita bisa tanyakan dulu ke teman-teman yang lebih memahami terkait dengan IT ini. Lebih paham ya. Jadi jangan malu bertanya juga ya Pak ya. Jangan reaktif. Dan jangan terlalu reaktif nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Berikutnya Jumadi di Waringin. Berkaitan tragedi peretasan PDN, memang Kementerian Kominfo yang menjadi sorotan, tapi di level daerah itu tentu ikut merespon. Nah, kira-kira tindakan vital atau penting apa yang dilakukan dari Diskominfo Jateng, khususnya berkaitan dengan keamanan data warga Jawa Tengah? Baik. Tentu kejadian nasional ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, ini makanya kami melakukan yang evaluasi internal di mana tata kelola kita bagaimana sih, kemudian seberapa besar sih kita sudah melakukan perlindungan sih, backup datanya seperti apa sih, apakah backup data itu aman tidak, kita lagi melakukan evaluasi. Kita lakukan evaluasi, ada namanya disaster recovery plan, gitu juga kita lagi evaluasi, kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya nanti kalau dari bidang PDKI ya Mas ya, nanti Mas Broto juga bisa menjelaskan lebih lanjut. Kita tentu melakukan semacam uji-uji ya Pak ya, uji-uji yang terkait dengan keamanan informasi. Itu yang saat ini kita lakukan dalam upaya kita lebih melindungi data masyarakat Jawa Tengah yang ada di kita. Seperti itu. Baik, itu upaya yang dilakukan ya. Kemudian dari bidang PDKI? Kalau dari kami biasanya kami kolaborasi. Jadi kan ini kan yang namanya insiden itu bisa terjadi sewaktu-waktu, kejahatan bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak ada yang aman. Maka dari itu kita sering berkolaborasi. Salah satu tadi sudah disebutkan Mas Fajar, ketika ada aplikasi nanti kita melakukan pengujian keamanan, melakukan edukasi, dan yang pasti ini ketika ada tata kelola yang ada di situ kita lakukan.
Jadi tata kelola bukan hanya sekedar tulisan, tempelan, aturan, tapi juga dipatuhi. Oke. Nah, itu yang sering kita juga ingatkan kepada teman-teman. Jadi kalau sama di tempatnya Mas Fajar pakai teknologi yang terbaru nih. Betul. Di tempatnya Mas Fajar teknologi terbaru, di tempat kami sudah nguji, tapi teman-teman tenan gitu mungkin awareness-nya kurang, tidak melakukan tata kelola. Nah, itu juga jadi celah. Nah, jadi celah yang juga bisa digunakan oleh penyusup untuk melakukan aktivitas ilegal mereka. Betul. Nah, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Iya, jadi memang harus kesadaran bersama ya. Kalau kita sudah berupaya untuk memerangi, ya tenan-tenan juga harus ikutan mendukung apa yang kita lakukan seperti itu ya. Berikutnya ini dari Narita yang ada di Tembalang. Saat jadi korban phishing, mana yang lebih cepat kami lapor, Pak? Polisi, OJK, atau Diskominfo Jateng? Ini pilihan ini dia kayaknya udah diambang frustasi nih kayaknya. Kita mau lapor polisi, mau OJK atau Kominfo Jateng. Nah, monggo silakan. Nah, menarik ini. Jadi sering masyarakat kalau ada penipuan seperti ini gimana sih? Lapor ke siapa? Saya harus bagaimana? Jadi memang kita punya peran masing-masing. Jadi contohnya kalau kenapa kok kita lapor OJK? Mungkin lapornya itu karena dia berhubungan dengan institusi atau instansi atau pengelola keuangan yang terdaftar di OJK. Contohnya pinjaman online. Jadi pinjaman online ada yang terdaftar dan ada yang ilegal. Nah, ketika pinjaman online yang terdaftar itu tadi yang dalam tanda kutip merugikan kita bisa melaporkan ke OJK. Nah, tapi ketika itu ilegal, nah kita laporkanlah ke aparat penegak hukum. Ke polisi ya, Pak. Betul, Ibu. Jadi kalau peran Dinas Kominfo, Kementerian Kominfo kita sebagai supporting system. Nah, contohnya tadi phishing tadi melibatkan institusi keuangan atau pinjol gitu yang ilegal. Nah, perannya Kominfo di sini kita sebatas mengedukasi, memblokir, mencegah terjadinya kejahatan itu supaya tidak terulang lagi dari sisi sistem. Nah, sedangkan untuk penanganan tindakan kejahatannya itu aparat penegak hukum yang bertindak di sini. Nah, kita jadi supporting system. Jadi kita saling membantu. Berarti tergantung masalahnya apa ya. Kalau keuangan segala macam langsung ke OJK. Tapi di luar itu bisa langsung menuju ke kantor polisi. Seperti itu untuk melaporkan. Masuk ke bank juga ketika kita melakukan pemblokiran rekening. Mungkin akan menambahi Pak Fajar? Iya, kalau kaitannya dengan keuangan, tentu apalagi kalau ini mobile banking ya. Kalau tadi misalkan kalau pinjol ini kan ya gimana ya? Orang sebenarnya kok kita sendiri tidak tapi kalau kita bicara yang akun kita sendiri, uang kita sendiri yang ada di situ kan kayak gitu kan, dengan kita ngomong phishing itu kan sesuatu yang akun kita diambil alih, kemudian juga akun kita jadi seolah-olah kan resmi, kita benar-benar kita sendiri yang menggunakan, kayak ATM kita hilang gitu kan. ATM kita hilang plus di situ ada tempelan nomor pinnya. Benar-benar. Kadang biasanya begitu ya. Kalau lupa ya. Iya, kalau kita saya melihatnya lebih pada kasuistis ini ya. Kasuistis seperti ini ya udah langsung langkah pertama adalah blokir dulu. Blokir dulu, hubungi banknya kan gitu kan. Biasa ada call centernya kan kita hubungi, blokir dulu. Itu yang langkah pertama penyelamatan dulu. Kita sebelum kita mengadu kita selamatin dulu deh. Kan gitu kan. P3K-nya apa nih. Itu yang mungkin langkah pertama yang harus kita ambil dulu supaya aset kita tadi ya kalau memang sudah terlanjur terjadi tidak lebih buruk lagi kan gitu kan. Seperti itu. Seperti itu ya Mbak Narita yang ada di Tembalang. Yang lain masih kita tunggu ya. Nanti kita akan lanjut lagi menjawab pertanyaan yang belum terjawab nih Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi tetap setia di Jateng Bicara. Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Bayu, kita akan lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Tegal, ada Kikan. Apa tidak minta bantuan white hacker aja untuk membantu Kominfo dalam memulihkan data yang sudah diretas, Pak? Karena setahu saya, white hacker itu bisa membantu melawan hacker-hacker yang jahat. Monggo, silakan dulu. Siapa yang mau jawab dulu, Pak? Monggo, silakan Pak Fajar. Baik. Kalau kita mencermati kemarin rapat Raker Komisi 1 ya kan, itu juga dari Dewan pun juga sudah untuk menyarankan hal tersebut dan
kemarin dari BSSN dijawab juga dibuka kemungkinan tersebut. Kan Oke. itu jadi memang sudah menjadi suatu wacana dan sepertinya di tingkat pusat juga sudah dieksekusi sih seperti Oke. itu. Baik, jadi tinggal nunggu ketuk palunya ya. Iya. Baik, kalau dari Pak Broto mungkin ada tambahan nih Pak. Iya, tadi sudah disampaikan Pak Fajar dengan jelas. Kita tinggal tunggu saja. Cuman kalau ngomong-ngomong masalah white hacker ini kita juga sering juga ada bantuan dari rekan-rekan bug bounty. Nah, ini kalau konteksnya di Jawa Tengah ini kan. Ya. Di Jawa Tengah. Rekan-rekan bug bounty ini kan seperti white hacker kan. White hacker jadi mereka membantu memberikan nyepil celah keamanan yang ada ini Pak. Di sini sistem informasinya, sistem elektroniknya ada celahnya Pak. Celahnya seperti ini, remediasinya seperti ini. Oke. Nah, itu kita apresiasi banget dengan rekan-rekan bug bounty yang mau bekerja sama Oke. dengan instansi-instansi pemerintah, instansi-instansi yang membutuhkan. Nah, maka dari itu kita dorong untuk teman-teman daripada hacking yang tidak karuan, mendingan diarahkan kepada proses itu tadi, seperti di programnya VVDP, di BSSN itu program bounty yang memang legal, resmi, dan itu memang diperuntukkan untuk rekan-rekan yang ingin mencoba mengasah pengetahuan, mengasah skillnya di bidang keamanan informasi. Oke. Jadi selain ngasah, dia juga dapat benefit. Oke. Mungkin itu Ibu. Oke, itu yang bisa dilakukan ya. Baiklah. Berikutnya ada dari Fadoli yang ada di Semawi. Sebenarnya pengen misuh saya Pak, tapi ya gimana? Nggak ngaruh juga. Tolonglah Pak yang serius dalam pengelolaan amanah rakyat ini. Mulailah kasih effort lebih memberi servis ke warga. Jangan anggarannya aja yang minta lebih. Seperti itu. Ini mengutarakan Iya. isi hati ya. Ya, tentu kejadian ini tentu nggak pungkiri kan gitu kan, artinya wajar Iya, masyarakat itu memberikan kritik kepada pemerintah kan kayak gitu. Tapi juga sekaligus kami juga minta support dari Iya. masyarakat. Ini tentu masyarakat juga support, tapi artinya begini, kesadaran tadi terkait yang kesadaran untuk bersosial media dengan aman, kemudian ketika ini kalau menjadi ini suatu layanan masyarakat ya, kalau layanan masyarakat tentu ini kejadian ini harus menjadi kejadian di pusat ini harus menjadi pembelajaran kita di daerah. Oke. Kan gitu. Makanya saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap DRP-nya, Disaster Recovery Plan, bagaimana kita bagaimana kita berusaha untuk mencegah insiden ini atau musibah ini, kemudian ketika memang hal ini sudah terjadi, bagaimana kita merecovery-nya dengan cepat. Itu yang memang harus menjadi evaluasi kita. Jadi pembelajaran kita sehingga kita yang di daerah ini bisa ketika ini terjadi bisa menghindarinya dengan lebih baik dan bangkit lebih cepat. Itu Oke. intinya sih. Baik. Satu pertanyaan sebelum closing statement dari Pak Fajar dan juga Pak Broto nih, Kang Mas dan Mbak Yu. Ini ada dari Argo. Mau bertanya, melihat dari kacamata masyarakat, apakah ada bentuk bantuan yang disediakan pemerintah untuk kami yang telah menjadi korban phishing akibat pertasan, Pak? Monggo, silakan. Pak Broto dulu, monggo. Oke. Ya. Kalau dari bantuan dengan besaran nominal, sepengetahuan saya sih belum ada ya. Mohon maaf kalau koreksi kalau saya salah. Iya. Nah, mungkin rekan-rekan atau para pendengar jika ingin mengetahui lebih lanjut, lebih tahu lagi mengenai phishing, mungkin bisa kita berikan edukasi sehingga tidak terjadi lagi. Oke. Nah, mungkin itu akan lebih efektif mencegah daripada mengobati kan. Seperti itu mungkin Ibu. Oke, baik. Kalau Pak Fajar mungkin ada tambahan ini Pak. Seperti apa nih? Kalau bantuan ya kayaknya Enggak sih, belum. Nanti mungkin bisa belum ada ya. kita usulkan kali ya. Oke. Aduh, kalau yang kayak gini sepertinya memang belum ada ya. Jadi memang kesadaran diri sendiri yang dibutuhkan agar lebih hati-hati lagi seperti itu ya. Baik, karena waktunya juga sudah habis, mungkin closing statement kepada siang hari ini dari Pak Fajar dulu, monggo silahkan. Baik, terima kasih Kang Mas Mbak Yu yang sudah mendengarkan pada siang hari ini dan juga sudah bergabung juga tadi. Tentu kejadian ini suatu kejadian yang tidak kita harapkan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita lebih cepat bangkit kan Oke. itu. Dan bagi kami sebagai pengelola infrastruktur IT
untuk sistem pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah ini, gitu, karena kita tanggung jawab kita di situ adalah bagaimana ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat penting, kan gitu, sehingga kita effort lebih besar, kita berusaha lebih keras untuk agar bagaimana data kita itu bisa lebih terlindungi. Yang kemudian yang terjadi bila suatu terjadi bagaimana kita bisa bangkit lebih cepat, kan gitu. Itu yang menjadi pembelajaran bagi kami, evaluasi internal di kami saat ini yang sedang kami lakukan. Itu sih. Oke, baik. Kalau dari Pak Broto silahkan. Iya, oke. Kalau dari saya ingin mencoba mengutip tadi yang sudah di awal saya sampaikan. Jadi kalau kita ngomong masalah keamanan informasi, keamanan data, ini sebetulnya adalah tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab si A, si B, saya, Mas Fajar, atau Dinas Kominfo, atau instansi-instansi ABC saja. Tapi sebetulnya itu adalah tanggung jawab bersama. Karena kejahatan siber itu bisa menyerang melalui semua aspek. Jadi kita ini adalah salah satu bentuk dari rantai penjagaan keamanan. Kalau dari salah satu dari kita saja tidak berfungsi, itu akan menjadikan celah bagi penyusup untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai tadi. Mungkin itu dari saya. Jadi keamanan cyber adalah tanggung jawab kita semua. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Pak Broto dan juga Pak Fajar sudah hadir dan sedikit menenangkan masyarakat tentunya, karena kan selama ini agak gelisah gitu kan. Semoga setelah ini tidak lagi berkomentar-komentar yang komentar-komentar yang membuat hati sedih ya. Dan ini sudah diupayakan Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi tadi sudah kita bersama-sama mendengarkan baik itu dari Pak Fajar dan juga Pak Broto, masyarakat sudah berupaya dan ini juga sedang dicari solusinya. Jadi tenang saja, nanti ketika sudah ditemukan dan hasilnya seperti apa pasti juga akan disampaikan ke masyarakat seperti itu ya. Baik, kalau begitu saya undur diri dari Jateng Bicara bersama juga Pak Broto dan juga Pak Fajar. Mohon maaf kalau ada salah-salah nih Kang Mas dan Mbak Yu.